Part 31. Belinda dalam keadaan antara sadar dan tidak. Kembali mengingat kenangan buruk yang terjadi di rumah keluarga Wibisono. Lalu sekelebat bayangan Davia menghampiri dirinya yang meringkuk di sudut ranjang kembali terpatri jelas di benaknya. Aku akan mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku. Kamu hanya akan mendapatkan sampah. Perkataan itu sampai sekarang nyatanya masih sangat menghantuinya. Ia sendiri bingung apa yang akan diambil darinya. Sementara sejak dulu, ia tidak memiliki apapun. Belinda bergerak gelisah dalam tidurnya, dan membuat Gio kali ini benar-benar terbangun dan membelai lembut sang istri. Namun, dekapan hangat yang kini ia rasakan seolah bisa sedikit mengobati rasa perih yang rasanya tidak pernah hilang menyakiti kulit tubuhnya. Terutama pada bagian punggung dan dadanya yang masih meninggalkan bekas samar. Selama kamu bertahan di sisiku, aku pastikan semuanya akan baik-baik saja, sayang. Tidurlah yang nyenyak, besok hari baru akan menantimu. Aku pastikan akan sangat baik untukmu, bisik Gio seraya mengecup puncak kepala Belinda bertubi-tubi. Gio bernapas lega, begitu gerakannya memberikan efek menenangkan bagi Belinda yang sudah mulai berangsur berhenti bergerak gelisah dan tidur dengan tenang. Sementara itu, di halaman parkir rumah sakit, Hasan dengan kasar melepas topi kulitnya dan membuangnya ke kursi belakang dengan penuh amarah. Melihat Belinda yang tertidur nyenyak mendekap sang anak, membuat hatinya iba. Ada rasa bersalah menyusup di hatinya membuat wanita yang dicintainya bersedih. Namun, bayi itu harus Leni Asteris P. Masih ada hari esok, ia akan mengulangi kembali dan kali kedua tidak boleh gagal. Soal anak perkara mudah, ia bisa memiliki anaknya sendiri bersama dengan Belinda, bukan? Sekaligus dirinya bisa menjauhkan Belinda dari orang-orang dari masa lalunya dan keluarga Zaron, serta Wibisono yang menurut pandangan Hasan sudah memperalat wanita itu sedemikian rupa. Hasan akan menghukum semua orang yang pernah membuat Belinda terluka tanpa terkecuali. Hasan melirik pada ponselnya yang berdering, dengan jengah ia menyambut panggilan tersebut. Ada apa? Tidak bisakah esok hari kamu baru meneleponku? Mana janjimu untuk menyelesaikan urusan dengan Belinda? Kamu tahu, karena perbuatannya ibuku masuk ke rumah sakit jiwa. Belinda harus mendapatkan hukuman. Bo Asteris H. Seharusnya kamu bisa mencegah kedua saudaramu untuk menemui Oza. Sekarang semuanya sudah terjadi, itu kan yang kamu mau. Tampak sempurna di depan ibumu yang penuh obsesi tidak masuk akal. Bentak Hasan, wajahnya memerah marah mengingat wanita tua yang penuh iri dengki. Wanita angkuh tidak punya hati yang tega menyiksa Belindanya dulu, tanpa memberikan kesempatan untuk Belinda membela diri. Hasan kali ini akan menyelesaikan dengan caranya. Ia sudah tidak butuh para wanita Bo Asteris H yang semakin menghambat langkahnya dalam mendapatkan Belinda. Mereka akan segera ia singkirkan. Asteris. Gio bergerak gelisah dalam tidurnya, hingga Belinda terbangun dan mengusap dada pria itu beberapa kali menenangkan. Dalam tidurnya, Gio teringat membaringkan Nira di samping Belinda dan ia pergi menuju kafe yang terletak tak jauh dari rumah sakit ini berada. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling dan merasa tidak ada sesuatu yang mengganjal. Walau sejak berjalan dari lobi rumah sakit, ia merasa ada yang membuntuti dirinya.
Setelah memesan makanan, ia bergegas ke toilet dan saat ia kembali ke mejanya, pesanannya sudah tersaji di meja. Tanpa membuang waktu, Gio lekas menghabiskan makannya. Tak sabar rasanya untuk kembali melihat wajah istri dan anaknya. Gelisah rasanya saat ini. Mas, bangun. Belinda terduduk dan mengguncang tubuh Gio dengan lembut. Gio yang bergumam tidak jelas kemudian membuka matanya seraya meremas tangan Belinda yang bersandar di dadanya. Mimpi apa sih? Tanya Belinda. Mimpi waktu makan malam tadi. Memangnya ada apa? Mas bertemu seseorang? Enggak tuh, tapi kok rasanya seperti ada sesuatu. Enggak ada apa-apa, Mas. Buktinya Mas di sini. Udah yuk, tidur lagi. Keduanya kembali melanjutkan tidurnya, tetapi berganti dengan Belinda yang tidak bisa nyenyak memikirkan mimpi buruk Gio. Apakah ada hubungannya dengan pintu kaca yang terbuka? Belinda gugup pagi ini. Berkali-kali ia menepuk pipinya yang tampak pucat. Salah satunya karena tak nyenyak tidur semalaman. Ia yakin sepertinya ada seseorang yang sempat masuk ke ruang perawatan sang anak. Keadaan Nira pagi ini sudah membaik dan hari ini sudah diizinkan untuk pulang. Belinda sendiri rasanya sudah tidak betah di rumah sakit ini. Membayangkan akan bertemu dengan orang tua kandungnya, ia sama sekali tidak bisa membayangkan. Pria tua yang waktu itu mengantarnya tidak mirip dengannya. Bagaimana ia bisa yakin walau tak bisa dipungkiri ada rasa nyaman saat bersama dengannya. Belinda merasa dilindungi, dekat, tetapi beda dengan apa yang ia rasakan terhadap Gio atau dengan papa mertuanya. Sayang, masih lama. Perutku sudah mulas nih. Suara Gio memecah lamunannya. Sudah, sayang, jawab Belinda seraya membuka pintu kamar mandi. Kenapa pakai dikunci sih? Cuma dandan doang. Tanya Gio yang tadi sudah berusaha membuka pintu dari luar namun terkunci. Biar nggak kamu serang, jawab Belinda santai seraya melenggang melewati Gio yang sudah merengsek maju. Coba aku nggak kebelet, beneran aku serang, gerutu Gio seraya menutup pintu. Belinda yang terus berjalan hanya mengulum senyum menanggapi gerutuan suaminya. Kedua mertuanya sudah berada di sana bersama dengan Nira. Ada juga Yanto bersama dengan mereka. Masih belum diketahui di mana Hasan berada. Tanya Sarhan. Belum Mas, dia pindah dari apartemen. Tapi tampaknya dia tidak sendiri, ada beberapa baju perempuan ditemukan di sana, dan juga pakaian bekas yang dipakai oleh Anjar waktu kabur dari ruang bawah tanah rumahmu. Apa mereka sengaja meninggalkan jejak? Aku rasa begitu, mereka ingin menunjukkan jika berhasil menyusup ke rumahmu dan menyelamatkan Anjar. Narsis sekali. Hasan sepertinya ingin pengakuan, seperti sepupunya Tasya. Apa? Jadi mereka bersaudara. Anjar adalah adik kandung Tasya, anak dari Jas Agusto. Astaga, orang itu lagi. Aku rasa tahu kemana ini semuanya berasal. Apa yang kamu ketahui, Mas? Tanya Yanto. Mereka pasti menginginkan tanah itu lagi. Tanah apa? Tanah yang dilelang dan dimenangkan olehku. Kamu tahu bukan, saat Jas bangkrut dan ia menggadaikan tanah warisan keluarganya. Tapi, tetap tidak benar jika dia menyerangmu. Sarhan menghela napas panjang.
Aku semakin yakin kemat Asteris N ketua lelang juga akibat ulah mereka. Aku merasa ada motif lain di balik ini. Jika Jas yang bermasalah denganmu, lalu untuk apa Hasan yang terlibat? Dia tidak mungkin bertindak jika tidak memiliki maksud lain. Tentu saja, karena Belinda. Aku tahu jika pria itu mencintai menantuku. Mereka dulu bertetangga, ujar Sarhan. Maksud Papa, Hasan tinggal tidak jauh dari rumah Mas Gio dulu kan? Tanya Belinda yang kemudian bergabung dengan mereka. Tidak, nak, jauh sebelum itu. Mungkin kamu lupa dulu saat kalian masih kecil. Hasan dan Vini pernah tinggal tidak jauh dari rumah Wibisono. Dulu bapak sama ibu sering berpindah tempat, ujar Belinda seraya mengingat-ingat di mana pernah mengenal Vini dan Hasan. Sama sekali tidak ada gambaran sama sekali. Iya, mereka sengaja berpindah begitu tempat tinggal mereka diketahui oleh orang suruhan Felix. Licik mereka semua, dan Wibisono sampai akhir hayatnya sangat lemah terhadap istrinya. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Aku dengar Farah pintar dengan ilmu klinik, jadi dengan mudah dia mengerjai Wibisono, timpal Mala. Bisa jadi, segala kemungkinan itu pasti ada. Sekarang kita harus segera menemukan Hasan, dia sangat berbahaya. Belinda kemudian mengatakan kekhawatirannya, Linda rasa, tadi malam ada yang masuk ke ruangan ini. Ketiga kepala langsung menoleh ke arahnya, ditambah dengan Gio yang kemudian duduk mengapitnya dari arah belakang. Pria itu merasa lemas dan menyandarkan dahinya pada bahu Belinda. Mengusap peluh yang mengucur dengan pakaian Belinda seraya mendekap istrinya itu erat-erat. Ia pikir dengan membuang hajat rasa sakit di perutnya setelah minum kopi akan berkurang, tetapi nyatanya kini semakin menjadi. Namun, Gio mencoba menahannya dan tidak menunjukkan pada keluarganya agar acara pertemuan hari ini sang istri dan keluarga kandungnya berjalan dengan lancar. Apa maksudmu? Bukankah ada 4 orang berjaga di luar? Tanya Yanto. Tengah malam saat aku terbangun, lalu mendapati pintu kaca itu terbuka, ujar Belinda seraya menunjuk pintu yang dimaksud. Dan kamu tidak bangun? Gio, tanya Sarhan dengan sorot mata tidak percaya pada anak semata wayangnya. Tidak, jawab Gio dengan rasa bersalah. Itu memang benar adanya, ia sangat mengantuk semalam, hingga tidak menyadari apapun sampai Belinda bergabung dengan dirinya di ranjang sempit itu. Bagaimana bisa, kamu ini? Balas Sarhan tidak percaya, geram dia mendapati anaknya yang lengah. Sudahlah Pak, Mas Gio tampak sangat lelah kemarin. Papa tahu sendiri jika Nira bangun sama sekali tidak mau lepas dari Mas Gio, bela Belinda. Sejurus kemudian Nira membuka matanya dan benar saja, bayi cantik itu lantas memindai ruangan dan mencari keberadaan sang papa. Gio mendesah lega, dengan pembelaan Belinda dan Nira yang kemudian merengek mencari dirinya, setidaknya ia terhindar dari omelan papanya lebih lanjut. Walau dalam hatinya merasa resah karena tidak waspada semalam. Bisa saja memang ada orang yang masuk ke dalam ruangan ini. Untung saja tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Apa ada barang yang hilang? Tanya Mala. Aku rasa tidak, Ma. Apa motif orang itu jika masuk ke sini? Bagaimana mungkin kedatangannya bisa luput dari penjaga dan Gio? Apa kamu meminum obat tidur semalam? Tanya Yanto.
Gio yang kini menggendong Nira kembali mengingat-ingat. Semalam setelah Belinda tidur ia keluar sebentar dan membeli kopi di kantin sekaligus makan malam. Karena Nira yang tidak mau lepas darinya membuatnya terlambat makan malam. Namun, ia kembali mengingat perkataan Belinda semalam, sepertinya memang tidak ada yang perlu dirisaukan selain perutnya yang masih terasa melilit pagi ini. Sayang, kamu ada obat perut nggak? Mas, rasanya seperti masuk angin deh. Sebaiknya periksa saja. Jangan sampai kamu kenapa-kenapa. Mumpung masih di rumah sakit ini, ujar Mala yang menatap intens pada wajah Gio yang sekarang mulai pucat. Gio pusing juga nih sekarang, Ma. Gio lantas menyerahkan Nira pada Belinda. Nira merengek tidak ingin terpisah, dan begitu Gio menundukkan badan ingin kembali meraih Nira, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pria itu roboh di depan Belinda yang duduk di sofa. Gio tak sadarkan diri,